فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan, dari zaman kebodohan, dari zaman anak-anak kecil perempuan dibunuh, dari zaman orang-orang suka menyembah patung, dari zaman di mana banyak sekali orang suka minum minuman khamar, sampai sekarang tidak ada lagi perbuatan-perbuatan tersebut. Alhamdulillah. Kira-kira masih ada nggak yang kalau lahir bayi perempuannya dikubur hidup-hidup? Ada nggak? Nggak ada ya. Kira-kira di sini ada nggak yang kalau minum minuman khamar diperbolehkan? Kira-kira di sini ada nggak yang masih suka menyembah patung? Alhamdulillah. Baik adik-adik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak soleh, solihah, anak solihah. Ketika kaum muslimin jumlahnya masih sedikit, jumlahnya belum banyak seperti saat ini, maka banyak sekali orang-orang kafir yang membenci orang-orang Islam. Mereka ada yang disakiti, mereka ada yang dipukuli, mereka ada yang ditendang, bahkan sampai-sampai ada yang dibunuh. Mereka orang-orang kafir nggak suka sama orang-orang Islam. Sedangkan orang Islam ini jumlahnya masih puluhan. Sedangkan orang kafir jumlahnya ribuan. Satu kota Mekah isinya orang kafir kecuali hanya 80 atau 90. Masih sedikit. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada orang Islam untuk berhijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah dari satu tempat yang banyak orang-orang kafirnya, pindah ke tempat yang banyak orang Islamnya. Dan dulu di Madinah sudah banyak orang-orang memeluk agama Islam. Dan dulu namanya bukan Madinah. Nama kota Madinah dulunya itu adalah kota Yathrib. Kota apa?
Kota Yasrib itu kota apa? Masya Allah, 100. Kota Yasrib itu apa? Kota apa? Kota Madinah. Akhirnya di kota Madinah, orang-orang muslimin itu kan mereka nggak bawa semua hartanya. Coba bayangin, kalau orang-orang Islam pindah dari kota Makkah ke Madinah yang jaraknya ratusan kilo, itu bawa barang-barang, kira-kira mampu tidak? Bawa lemari, bawa TV, zaman dulu ada TV nggak ya? Nggak ada. Bawa semua barang-barang yang ada di kotanya, mampu nggak? Nggak ada, karena zaman dulu nggak ada truk, adik-adik. Zaman dulu cuma bawa onta, kuda, Toyota. Nggak ada Toyota ya. Makanya mereka bawanya yang penting-penting aja. Baju, emas, perak, dan harta yang bisa dibawa. Kemudian ketika orang-orang Islam pindah ke Madinah, ternyata di rumahnya orang-orang Islam yang ada di Makkah, itu harta-hartanya diambil-ambilin sama orang-orang kafir. Diambil-ambilin hartanya. Sehingga mereka yang tadinya kaya, rumahnya bagus, harta bendanya banyak. Baik, selanjutnya akhirnya apa? Akhirnya ketika di kota Madinah, kaum muslimin diberikan siasat. Ada gerombolan orang-orang kafir Mekah yang sedang berdagang di kota Syam. Jadi gini adik-adik, ini kota ini kota Mekah, ini kota Madinah, dan ini kota Syam. Orang-orang dari kota Mekah, mereka berdagang itu ke kota Syam. Yang melewati kota Madinah. Kemudian orang-orang Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW memberikan siasat. Kita akan mengambil kembali barang-barang kita yang sudah diambil oleh orang-orang kafir. Awalnya niatnya nggak ada maksud berperang. Awalnya niatnya hanya ingin mengambil barang-barang mereka. Kemudian apa? Kemudian ternyata orang-orang kafir yang sedang berada di negeri Syam, mereka tahu hal tersebut. Ternyata Muhammad bersama orang-orang Madinah sedang merencanakan untuk mengepung kita, untuk mengambil barang dagangan kita. Akhirnya orang-orang yang ada di negeri Syam ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Mereka mengutus seseorang yang pandai dalam berkuda. Diutuslah satu orang. Satu orangnya ini dia akan berlari menggunakan kuda menuju kota Makkah untuk meminta pertolongan. Akhirnya satu orangnya ini langsung berlari menggunakan kuda, ya, dan akhirnya lolos tanpa ketahuan orang-orang Madinah. Kemudian apa adik-adik? Kemudian sampai di kota Makkah, lalu orang yang menggunakan kuda ini mengatakan, "Hei orang-orang Makkah, tolonglah kami akan dicegat, kami akan dikepung, harta-harta kami akan diambil oleh orang-orang Madinah." Lalu kemudian salah seorang pemimpin yang bernama Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Siapa Abu Jahal? Abu Jahal namanya ya. Abu Jahal ini salah satu di antara pemimpin kota Makkah. Ibaratnya menteri-menterinya gitu ya, pemimpinnya. Kemudian Abu Jahal bilang, orang Madinah, orang Islam berani nantangin kita. Kalau gitu kita kerahkan pasukan kita. Akhirnya orang-orang Makkah mengerahkan pasukan yang jumlahnya lebih dari 900 lebih, banyak banget ini. Sedangkan orang-orang Madinah dan orang-orang Islam jumlahnya hanya 300. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 314. Nah, kira-kira adik-adik, kalau 300 melawan 900 menang siapa? Kira-kira kalau uang 300 rupiah
sama uang 900 rupiah, banyakan yang mana? Kalau uang ngerti ya. Tadi bingung, nggak tahu. Kalau 300 sama 900 banyakan mana? 900. Akhirnya 900 pasukan kota Mekah, mereka datang beramai-ramai untuk mengalahkan, untuk membantu orang-orang yang mau dicegat di kota Madinah. Tapi akhirnya apa adik-adik? Ternyata orang-orang yang ada di kota Syam, mereka berhasil melewati Madinah tanpa ketahuan. Padahal orang-orang Madinah, mereka sudah mencegat, nungguin aja. Kok nggak ada yang lewat? Ternyata mereka lewat tempat yang lain, sehingga mereka tidak dicegat oleh kaum muslimin. Nah, sudah berhasil lewat, ya, sudah berhasil melewati orang-orang muslim. Lalu Abu Sufyan bilang, "Hai orang-orang Mekah, kita sudah selamat, kita tidak perlu berperang." Lalu apa kata Abu Jahal? Mereka sudah berani menantang kita. Orang-orang muslim yang masih sedikit, orang-orang masih kecil, mereka berani menantang kita. Maka kita teruskan, ayo kita berperang dengan mereka. Nah, jadi awalnya bukan ingin berperang, tapi jadi berperang karena Abu Jahal. Yang menyuruh berperang siapa? Abu Jahal. Akhirnya 900 orang-orang Mekah yang masih kafir, mereka datang ke sebuah tempat yang bernama Badr. Nama tempatnya apa? Badr, ya. Akhirnya kaum muslimin yang tadinya nggak ada niatan mau berperang, akhirnya mau nggak mau. Kaum muslimin saat itu jumlahnya cuma 300 orang yang mau berperang, dan diantaranya 89 itu orang-orang Mekah yang sudah hijrah ke Madinah. Akhirnya apa adik-adik? Ketika mau berperang keesokan harinya, nih bedanya orang-orang kafir sama orang-orang Islam. Orang-orang kafir ketika besok mau berperang, di malam harinya mereka sedang membawa minum-minuman alkohol. Mereka mabuk-mabukan. Kemudian gak cuma itu, agar orang-orang kafirnya semangat, maka mereka mengirim para pedangdut. Tahu pedangdut? Yang suka nyanyi, yang suka pakai baju kependekan, yang nyanyinya joget-joget, hetayo, gitu ya. Emang nyanyinya hetayo. Itu habis ya. Ini pedangdut dikirim untuk orang-orang kafir Makkah, biar nanti semangat berperangnya. Mereka malam-malam besoknya mau berperang, dangdutan, kemudian sambil minum minuman khamr. Wah, senang banget mereka. Ya, joget-joget. Sedangkan orang-orang muslim ketika besoknya mau berperang, mereka semua tidur. Mereka semua istirahat, kecuali 2 orang. Siapa 2 orangnya ini? Ada yang tahu nggak? Siapa 2 orangnya ini? Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama siapa adik-adik? Nabi Muhammad. Yang kedua bernama Abu Bakar. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang ketika di malam hari keesokannya terjadi perang Badar tidak tidur? Ada 2 orang. Siapa yang pertama? Nabi Muhammad. Yang kedua, Abu Bakar. Apa yang dilakukan 2 orang ini? Nabi Muhammad ternyata senantiasa berdoa. Di antara doanya seperti ini. Ya Allah, penuhilah janjimu. Menangkanlah orang-orang Islam. Kalahkanlah orang-orang kafir. Karena kalau sampai orang-orang Islam kalah, orang-orang kafir menang, maka tidak akan lagi ada yang menyembahmu. Kalau orang-orang Islam kalah, orang-orang kafir menang, maka orang Islam akan dihabiskan. Sehingga tidak ada lagi yang menyembah Allah.
berdoa sepanjang malam. Saking doanya, tinggi-tinggi mengangkat tangan, ridanya atau selendangnya sampai terjatuh. Kalian tahu sorban nggak? Orang Arab kan kalau itu bukan pakai peci ya, tapi pakainya sorban. Habis pakai peci, pakai sorban, saking tingginya mengangkat tangan sampai terjatuh. Kemudian apa lagi? Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar ngeliatin Nabi Muhammad berdoa mulu. Rasanya kasihan, gak tidur, padahal besok harus memimpin perang. Akhirnya kata Abu Bakar, wahai Nabi, tenanglah, Allah akan memenuhi janjinya. Allah akan memenangkan kaum muslimin. Padahal kalau dipikir-pikir pakai otak adik-adik ya, 300 bisa nggak ngalahin 900? Ibaratnya itu satu orang harus bisa mengalahkan 3 orang. Coba, ada nggak di sini yang satu orang bisa ngalahin 3 orang? Ada? Siapa? Kamu? Satu orang ngalahin 3 orang? Coba kamu satu orang melawan Kak Agung bisa menang nggak? Kecuali di film. Di film satu orang melawan 10. Wih, menang lagi. Power Ranger 5. Kalau kenyataan bisa enggak? Ya enggak ya. Maka dari itu Nabi berdoa minta tolong sama Allah. Kalau kalian nih lagi di jalan tiba-tiba ada om-om preman, tiba-tiba malakin duit kalian, gopay dulu dong, mintain duit, 1000, 3000, kalau enggak ditusuk nih pakai jarum pentul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, minta tolong sama Allah. Ya Allah, mukanya serem. Mukanya serem. Aku takut. Om, aku nggak ada uang. Ya udah, kasih bajunya. Malu kenapa? Malu. Ya kalau bajunya dilepas malu dong ya. Akhirnya apa? Nanti datang orang-orang yang mungkin dengan pertolongan Allah, orang-orang tersebutlah yang akan menolong kalian. Ya, maka dari itu kalau kita dalam keadaan takut, minta tolonglah kepada Allah. Kagum, aku takut ke kamar mandi. Maka doa minta tolong sama Allah. Doa masuk kamar mandi gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu agar dilindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau udah doa, jangan takut lagi sama setan, karena sudah dilindungi oleh Allah. Kalian kira-kira menang Allah atau setan adik-adik? Menang Allah, karena Allah yang menciptakan setan. Akhirnya keesokan harinya, pas di esok harinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih ketakutan. Jumlah 300 nggak mungkin bisa melawan jumlah 900. Akhirnya Nabi Muhammad ragu. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang pemimpin orang-orang Madinah. Pemimpin orang-orang Madinah ini bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, kita nggak akan mundur walaupun jumlah kita sedikit. Walaupun engkau menyuruh kita melewati lautan, maka kami akan melewati lautan. Jika engkau menyuruh kita untuk ini dan itu, maka kita tidak akan lari ke belakang. Ya, jadi ini salah satu yang membuat Nabi merasa semangat kembali. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Madinah siap membantu orang-orang Muslim. Ya, kemudian salah satu pemimpin orang Madinah ini mengatakan, wahai Nabi, kita ini tidak seperti orang-orang Bani Israel yang mana mereka mengatakan kepada Nabi Isa,
Wahai Isa, kamu berperang saja sama Tuhanmu. Kita nonton di sini. Wah, kira-kira boleh nggak seperti ini? Nabi Isa ngajakin berperang bersama kaumnya, tapi ternyata orang ini mengatakan apa? Udah, engkau berperang saja sama Tuhanmu sendirian. Akhirnya terjadilah peperangan. Zaman dulu kalau mau berperang, itu mereka perangnya gak langsung jebret, gak langsung ramai-ramai, tetapi mereka mengutus 3 orang lawan 3 orang. Orang-orang kafir memilih 3 orang jagoan yang paling hebat. Kemudian Nabi Muhammad juga memilih 3 orang, yaitu 3 orang terpilih dari kalangan orang-orang Madinah. Kemudian orang-orang Makkah bilang, hei Muhammad, kita nggak mau kalau lawan kita adalah orang-orang Madinah. Kita nggak mau kalau lawan kita adalah orang-orang yang kita nggak kenal. Mereka menyepelekan 3 orang ini. Kemudian akhirnya diutuslah 3 orang jagoan dari kaum muslimin. Yang pertama namanya adalah Hamzah. Ada yang kenal Hamzah? Oh, ini singanya Allah ini. Beliau mendapatkan julukan Asadullah, singanya Allah. Kemudian yang kedua diutuslah Ali bin Abi Thalib. Kenal Ali bin Abi Thalib? Kafa. Kenal nggak sama Ali bin Abi Thalib? Enggak. Oh, kalau gitu kita kenalan ya. Ali bin Abi Thalib itu yang memiliki pedang yang ujungnya terbelah 2. Wow. Kalian cari nanti pedangnya ya. Pedang Ali bin Abi Thalib, cari di Google. Pedangnya itu ujungnya terbelah 2. Jadi kalau lagi berperang, kita bisa mengetahui mana Ali, mana bukan, itu dari pedangnya. Oh, itu pedangnya Ali. Wow. Ya. Dan zaman dulu kalau mau berperang itu mereka itu menutupi wajahnya dengan kain karena banyak debu berterbangan. Jadi orang-orang itu kayak pakai kain semua, ditutupin wajahnya. Bajunya sama semua. Jadi salah satu cara membedakan mana temannya atau bukan, kita harus kenal dari peralatan perangnya. Kalau Hamzah, di bagian dadanya terdapat bulu berwarna putih, bulu burung merpati ditempel. Kalau ada lagi berperang bulu warna putih, bulu merpati, itu tandanya Hamzah. Ya. Kemudian satu lagi, kata dia ada 3 ya. Yang pertama siapa? Hamzah. Yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu bernama Ubaidah. Ya. Ada berapa dikali? Ada 3. Kemudian akhirnya terjadilah peperangan. 3 lawan 3. Kemudian Hamzah berhasil mengalahkan orang kafir 1 ini. Cetring. Oh, gampang banget. Easy. Weh, gampang. Akhirnya meninggoy. Kemudian Ali bin Abi Thalib melawan orang kafir yang satunya lagi. Shing. Menang. Yang orang kafir meninggoy. Lalu kemudian ternyata Ubaidah kalah melawan orang kafir. Dia terluka parah sehingga Ali bin Abi Thalib bersama Hamzah membantunya dan akhirnya orang kafir itu terbunuh. Ya. Jadi kira-kira menang siapa nih di duel ini? Menang orang Islam. Ya. Akhirnya terjadilah peperangan. Anak soleh, solihah, anak solihah. Akhirnya peperangan terjadi. Serbu! Wah, orang-orang kafir maju, orang-orang Islam cuma sedikit, lalu mereka sambil bertakbir biar bersemangat. Di antara cara menyemangati orang-orang Islam, itu di antaranya mereka mengucapkan takbir. Coba kalau kamu bilang takbir, kalian bilang Allahu Akbar, ya. Coba, takbir! Bilang semangat, takbir! Oh, kira-kira jadi semangat nggak?
semangat, apalagi lagi perang yang tadinya ketakutan. Tiba-tiba ada yang bilang takbir, Allahu Akbar. Langsung mereka ramai-ramai semangat karena mereka yakin bahwasanya Allah akan melindungi mereka, Allah akan memenangkan mereka. Tiba-tiba ketika sedang berperang, Nabi Muhammad mengabarkan kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, pertolongan Allah datang." Apa pertolongan Allah? Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, malaikat Jibril bersama 1000 pasukannya turun dari langit ketiga. Ternyata ditolong oleh malaikat. Malaikat nyamar jadi manusia. Bahkan dikatakan itu orang-orang Islam. Aku melihat ada seseorang menggunakan kuda, dia menggunakan pedangnya, baru menunjuk ke orang kafir. Contohnya nih, ada orang kafir, dia baru begini, tiba-tiba langsung kepenggal. Keren banget. Itu malaikat. Terus tiba-tiba apa? Orang ini baru melewat, itu orang-orang kafir langsung mental-mental, meningsoi gitu ya. Akhirnya di dalam perang Badar ini dimenangkan oleh orang-orang Muslim. Karena apa? Karena dibantu oleh Allah dengan dengan diturunkannya para malaikat. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama bercerita tentang perang apa? Perang Badar, ya. Semoga apa yang sudah kita ceritakan ini menjadikan ilmu pengetahuan buat kita, dan senantiasa yakin bahwa barang siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan. Barang siapa yang meminta pertolongan maka Allah akan bantu, ya. Jangan lagi kalian takut sama orang-orang yang wajahnya serem-serem, ya. Jangan lagi kalian mau ke kamar mandi masih takut sama setan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Baik, yuk kita akhirkan kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما